besar nih. Iya, Memegang ini pusakanya sebenarnya terasa ringan nih. ringan. Ringan sekali karena ini memang pusaka-pusaka sepuh itu pegangannya itu kayak kapas pemirsa, tapi energinya luar biasa nih. Ini perwujudan dari Sang Ompyang Jawa pemirsa. Ini ada simbol-simbol padi, ringin, tapi ini keberadaannya sudah korosi yang sangat parah. Jadi hampir habis dari 100% kayaknya tinggal sekitar 45%. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamualaikum, ya abadir ruhi, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta, cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, kita mengajak seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada untuk belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta yang pada malam yang penuh dengan cahaya ridha rahmat dari Allah Ta'ala kita akan nugrahan salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang berupa legenda cerita Kondang Kaloka, Sang Pusaka, Ompyang, Pamengkang Jagat pemirsa. Yang seperti apa perwujudannya, kita nanti bisa melihat sama-sama. Supaya seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, itu bisa menikmati nuansa lain, selain selalu fokus pada pekerjaan, berburu harta benda. Sekali-kali kita melihat dimensi alam lain, melihat ragamnya pusaka-pusaka di Nusantara yang kondang kaloka. Yang salah satunya ada di tangan beliaunya, Ki Joko Samudro ini pemirsa. Nanti kita lihat sama-sama. Dan satunya lagi yang di tangan beliaunya Ki Sabdo Alam. Ini juga legenda pusaka yang menjadi cerita Kondang Kaloka pemirsa. Nanti kita lihat sama-sama pemirsa. Jelasnya pusaka Ompyang dan Pamengkang ini benar-benar menjadi legenda cerita pemirsa. Ini adalah dua pusaka yang terkenal di permasyarakatan kita. Ini dikawinkan. Jadi yang nikah itu enggak hanya bangsa manusia saja, Ki Sabdo Alam, Ki Joko Samudro. Ternyata pusaka juga dinikahkan. Dan ini sudah berjalan di kembang cerita Nusantara itu dari era lama. Pamengkang dan Ompyang itu bukan satu empu, lain empu. Kalau kalau dikawinkan itu kalau yang lakinya yang ini apa yang gitu. Ya kalau ini bercanda tapi serius, gitu. Pamengkang itu biasanya ciri khasnya kan berlubang, gitu. Intinya berlubang. Jadi kalau ciri khas berlubang itu berarti diartikan saja. Nah itu kan dari karakter istilahnya bentuk dari Pamengkang Jagat itu pasti selalu punya lubang. Entah itu salah benarnya, wallahu a'lam juga. Dan Ompyang itu kan tidak punya lubang. Jadi dia tegak lurus bentuk kerisnya pusakanya, gitu. Ya, mari kita coba lihat sama-sama pemirsa. Kita mulai dari Ki Joko Samudro. Coba dibuka Ki Joko Samudro. Seperti apa perwujudannya?
Ini pemirsa. Ki Joko Samudro langsung menghela napas dalam pemirsa. Itu menandakan sambutan gelombang energi yang sangat besar menerpa dadanya. Nah, memang itu terasa gitu Ki Joko Samudro. Iya. Ada kekuatan yang sangat besar nih. Iya. Memegang ini pusakanya sebenarnya terasa ringan nih. Ringan sekali karena ini memang pusaka-pusaka sepuh itu pegangannya itu kayak kapas pemirsa, tapi energinya luar biasa nih. Ini perwujudan dari Sang Ompyang Jawa pemirsa. Ini ada simbol-simbol padi, ringin, tapi ini keberadaannya sudah korosi yang sangat parah. Jadi hampir habis dari 100% kayaknya tinggal sekitar 45%. Jadi habis pemirsa karena putaran massa. Tapi tidak mempengaruhi gelombang energi yoninya pemirsa. Tetap masih kuat nggih. Coba dipertahankan di Joko Samudro. Dan yang satunya ini Ki Sabdo Alam yang dipegang adalah dari jenis Pamengkang Jagat pemirsa. Kamera coba di zoom, barangkali bisa didekatkan. Nah, itu ada lubang di tengahnya, itu adalah simbol filosofi yang sangat mendalam pemirsa. Itu adalah punya makna yang meluas, tapi salah satu maknanya adalah lubangnya itu menembuskan gelombang rasa. Kita punya rasa apapun, hajat apapun itu mudah tembus. Tidak akan buntu, kehabisan langkah atau ide atau kehabisan jalan keluar pemirsa. Ini filosofinya sangat kuat di kehidupan kita yang memegang Pamengkang Jagat, apalagi dinikahkan dengan Ompyang yang dipegang Ki Joko Samudro dengan Pamengkang Jagat yang dipegang oleh Ki Sabdo Alam ini pemirsa. Ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat luar biasa, pertemuan dua pusaka. Nah, ternyata ini memberi satu pemahaman kepada kita bahwa penggabungan antara syariat dan hakikat, laki-laki dan perempuan, atau siang dan malam, Pamengkang dan Ompyang, itu adalah sebuah peringatan atau istilahnya pengajaran kepada kita, supaya kita itu bisa hidup berdampingan dengan istilahnya rukun dan selalu menjaga kebersatuan, seperti bersatunya Ompyang dan Pamengkang ini pemirsa. Ini benar-benar terkenal di Nusantara pemirsa. Pemegangnya biasanya jarang miskin. Orang yang pegang Pamengkang dan Ompyang, ini simbol rezekinya itu benar-benar cahaya doa. Nggih, gitu. Tapi di permasyarakatan itu disalah makna. Nah, pemegang Ompyang dan Pamengkang ketika rezeki itu mengalir dan deras, itu dikira itu jin setan atau pelihara tuyul atau pelihara blorong atau istilahnya pesugihan-pesugihan negatif lainnya pemirsa. Ki Sabdo Alam senyum, dia memahami sesuatu, pemirsa. Itu jadi kebanyakan masyarakat itu kalau mendengar nama Ompyang atau Pamengkang itu langsung mundur. Dikira itu istilahnya nanti khawatir mencekik lehernya ketika memakan makanan atau menghisap rokok dari si pemilik istilah Ompyang atau apa. Itu benar-benar istilahnya satu keluguan yang kita kadang-kadang terpaksa harus menerima Ki Sabdo Alam. Karena permasyarakatan rata-rata memang tidak memahami atau tidak mempelajari soal simbol-simbol filosofi di Joko Samudro. Jadi kita harus memaafkan mereka atas ketidaktahuannya. Gitu. Pokoknya kok dengar itu Ompyang, oh itu kalau kaya pasti Ompyangnya, oh enggak seperti itu. Ompyang itu pusaka Pamengkang dan Ompyang itu adalah sebuah cahaya doa menurut pemahaman saya. Dan doa itu adalah salah satu senjata bagi umat Islam di seluruh alam dunia. Itu memang sabda Rasulullah kita pun juga pernah disabdakan kepada seluruh umatnya. Bahwa doa kasayf, doa itu adalah senjata. Nah, senjata itu adalah doa. Pusaka itu adalah doa. Doa itu adalah salah satunya adalah perwujudan dari pusaka. Yaitu pemahaman yang istilahnya dilambari ketulusan. Tapi kalau pemahaman yang dilambari nafsu, istilahnya kebencian atau keiri dengkian, itu pasti bilangnya itu adalah setan, jin, pripayangan. Katakan kan seperti itu Ki Sabdo Alam. Nah, itu terlalu terburu-buru.
nggak mau tanya, nggak mau belajar, apalagi belajar. Nah, sekarang gini aja, singkatnya, beranikah kita akan terima di istilahnya hujat, disirikan, dimusrikan, tapi sekali lagi saya bilang, beranikah para pemirsa itu mensirikan, memusrikan para wali songo, kekasih-kekasih yang maha kuasa. Karena para wali songo itu punya pusakanya masing-masing. Oh, itu punya semuanya. Kalau Munyang, gitu, istilah Kiai Carubo, Sajen Ampel, banyak sekali pusaka-pusaka. Seluruhnya itu punya pusakanya masing-masing. Para wali songo itu. Bahkan kalau kita berani, istilahnya mundur jauh ke belakang, kepada Rasulullah panutan kita. Rasulullah pun punya koleksi pusaka banyak loh. Beneran, yang terkenal itu 9. Dari 9 yang paling terkenal itu 1 yang diberikan ke Sayyidina Ali itu. Jadi Rasulullah pun juga punya pusaka. Jadi jangan salah dimakna, jangan salah diartikan sebagai kesyirikan, kemusyrikan kepada Sang Maha Pencipta. Justru kita mencintai pusaka ini sebagai perwujudan kita pemanjatan doa dengan versi yang berbeda. Gitu. Semoga pemirsa bisa menerima alasan kita mencintai pusaka ini. Karena apa? Kita meragukan, walaupun tidak semuanya masih banyak, tapi kebanyakan di permasyarakatan kita, para ahli doa, itu suka makan segalanya. Segalanya dimakan. Kita nggak usah menjabarkan detailnya. Nah, itu makanya makan segalanya para pendoa-pendoa era baru kita. Dan kita grogi untuk ibarat bersandar pada cahaya-cahaya doa mereka. Karena mereka suka makan segalanya. Di situ artikan sendiri pemirsa. Nah, sedangkan para empu, para kekasih-kekasih Allah lainnya yang dulunya dekat sekali dengan Sang Maha Pencipta, era lama, selainnya menciptakan para pusaka ini tadi, itu dengan segala kekuatan rohaninya, itu cahaya doanya sangat melekat kuat, gitu. Kami rasakan ini melekat kuat sampai sekarang. Karena saking murninya, tirakatnya itu benar-benar tembus jiwa. Nggak kayak kebanyakan loh, ini nggak semuanya loh ya. Nggak kayak tirakatnya orang-orang sekarang, banyak yang pura-pura. Itu kayaknya bibirnya kering, kayak orang ahli puasa, tapi ternyata makan segalanya. Makanya kita memilih mencintai energi cahaya pusaka. Maaf pemirsa, tolong dimasukkan dulu ke rangkanya. Kayaknya energinya mengganggu cakra suara kita. Karena energinya sangat besar. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi kita memilih mencintai cahaya doa yang berbentuk pusaka ini, pemirsa. Semoga pemirsa tidak menyalahpahamkan kita. Karena kita sebenarnya juga istilah menjalankan ayat-ayat Al-Quran juga. Karena ini adalah salah satu perwujudan dari anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Jadi ini adalah sarana kita untuk semakin mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Gitu, ijabah. Nah, bukan malah menjauh atau memensirikan atau memusrikan. Itu cuma tuduhan-tuduhan para pemirsa atau sebagian para pemirsa lah. Tuduhan kepada kita saja. Nah, tanpa mau bertanya kepada kita. Padahal itu inama amalu biniat kita. Apakah para pemirsa mengetahuinya, Sabtu? Tahu. Niat kita adalah kita menghormati atau mensyukuri atau bahkan mengagungkan nur ilahi melalui besi aji ini. Dan ini di dalam kitab suci mulia juga sudah dijabarkan. Di sini wa anzalal hadid wa manafi'ul linnas itu. Jadi pusaka ini diturunkan. Itu benar-benar yang menurunkan Sang Maha Pencipta, bukan para dukun atau apa. Nah, itu diturunkan untuk istilahnya bisa digunakan. Jadi di sini diterangkan di dalam kitab suci mulia, wa anzalal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas. Itu pemirsa ayatnya. Jadi diturunkan ke alam semesta ini adalah besi yang mengandung kekuatan yang maha dahsyat untuk supaya kita gunakan. Nah, Allah Ta'ala aja sudah menyatakan bahwa itu diturunkan untuk kita gunakan. Nah, terus malah kita di sini ingkar atau menghina pemberian-pemberian anugerah dari Sang Maha Pencipta. Apakah itu
termasuk nggak kufur nikmat juga. Dan menghina Sang Maha Pencipta itu nggak harus kitab suci mulia ditaruh di bawah terus diinjak dengan kaki kita. Dengan kita menolak, istilahnya menangkis atau menghina pemberian anugerah seperti besi yang diturunkan ke alam dunia, itu sudah termasuk menghina Sang Maha Pencipta juga. Dan itu adalah niat kita untuk mensyukuri dan menerima, gitu. Anugerah dari Yang Maha Kuasa berbentuk pusaka. Yang pusaka ini adalah perwujudan dari doa era lama dari para kekasih-kekasih Yang Maha Kuasa, yang benar-benar dulu penyatuan jiwa batinnya itu sangat kuat adanya, sehingga kita sangat mencintainya. Tanpa kita kehilangan penghormatan pada para ahli-ahli agama era baru kita. Nah, itulah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan segala cakrawala cahaya ayat alam semesta. Kalau ada kurang dan lebihnya dan segala macam kekhilafan kita minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra. Karena kita nyatakan bukanlah ahli agama. Kita adalah sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Teriring doa, semoga semuanya, khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa kanugrahan, keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia plus awet muda. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita bersama kita, sang pecinta cahaya ayat alam semesta.